Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Pak Sekdis, para kabin, Kasubag, unsur JF, Asiparis, JF Pustakawan, seluruh staf, kepala PTD Diorama, kawan-kawan Diorama, kawan-kawan PKL yang hari ini hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, apel kali ini saya akan mengawali dengan sebuah ungkapan bahwa dalam hidup 10%-nya itu adalah keadaan. Nah, sisanya 90%-nya itu adalah bagaimana kita menyikapi keadaan. Saya ulangi, dalam hidup 10%-nya itu adalah keadaan. Sisanya 90% itu adalah bagaimana kita menyikapi keadaan. Saya biar lebih konkret, saya jelaskan bahwa sebagai contoh saja, misalkan, dulu pada saat saya masuk ke dinas ini di Maret 2023, saya dihadapkan dengan keadaan. Keadaannya apa? Gedung depo arsipnya bocor atapnya, terus AC-nya pada mati, komputer kita kurang, kantor juga nggak tertata dengan baik, dan plasman acak-acakan, kinerja kita juga kurang optimal, diorama sama begitu, AC-nya mati, beberapa konten mati, lampu pada mati, perpustakaan itu lebih lagi. Saya 3 minggu masuk ke sini, plafonnya ambruk karena bocor di berbagai titik, air masuk ke dalam. Itulah keadaan. Nah, kalau kita menyerah dengan keadaan, maka akan selesai di situ, di angka yang 10%. Nah, tetapi karena kita hidup itu harus berubah, hidup itu harus berpikir ke depan untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik, kan kita berpikir. Dari berpikir itu kita berencana, dari berencana itu menghasilkan perencanaan, dari perencanaan itu menghasilkan tindakan-tindakan. Nah, dari tindakan dan perencanaan ini akhirnya kita berpikir, menyesuaikan apa? Menyesuaikan antara kemampuan dengan kebutuhan. Kita dihadapkan dengan situasi bahwa anggaran kita itu terkecil di seluruh perangkat daerah. Itu keadaan. Nah, tetapi kita juga tidak boleh menyerah dengan seperti itu. Kita masih punya angka 90%. Apa itu? Kita harus menyikapi dengan keadaan itu. Anggaran kita terkecil seluruh OPD di antara OPD perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, tetapi kita juga harus berpikir. Akhirnya apa? Kita melakukan efisiensi. Kita bongkar satu persatu mata anggaran pada saat itu. Walaupun memang di 2023 itu saya masuk di tengah-tengah tahun anggaran yang anggarannya sudah berjalan. Artinya kemungkinan saya harus melakukan perubahan di perubahan 2023, itu pun ruang geraknya terbatas, namanya juga perubahan anggaran. Nah, fullnya di mana? Fullnya di 2024. Dan alhamdulillah di 2024 kita berhasil membuat itu. Di 2023 perubahannya kita melakukan berbagai penataan, walaupun tidak sesignifikan 2024. Di 2024 kita full melakukan perubahan-perubahan. Sisanya di 2025 anggaran yang ada kita bongkar satu persatu. Yang penting kita prioritaskan, yang nggak penting ini nanti dulu. Kan saya sering menyampaikan bahwa kebutuhan manusia itu ada tingkatannya. Ada kebutuhan yang sifatnya primer, ada kebutuhan yang sifatnya sekunder, ada kebutuhan yang sifatnya tersier. Jangan dulu mengarah ke kebutuhan sekunder kalau yang primernya belum terpenuhi. Jangan dulu mengarah ke yang tersier apalagi kalau yang primernya juga belum terpenuhi. Dan alhamdulillah di perubahan 2023, di murni 2024, di perubahan 2024 dan di murni 2025, kita Dinas Arsip Perpustakaan bisa mengakrobatkan APBD yang kita miliki, alokasi yang kita miliki untuk memenuhi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh dinas ini.
Saya nggak perlu bicara apa yang sudah kita hasilkan. Saya nggak perlu bicara apa yang telah kita perbuat. Silahkan rasakan sendiri, silahkan lihat sendiri. Saya sering mengatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan itu harus berdasarkan pada 3 prinsip. Kadeule, kaangse, kareunge, terlihat. Kadeule, kaangse, kareunge, terlihat, tercium, dan terdengar. Apa itu? Itu adalah cerminan output dan outcome. Terlihatnya itu output, kadeule dan karasa, kareunge dan kaangsenya itu adalah outcome. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang intangible, tetapi kita rasakan. Itulah outcome. Apa yang kita lakukan selama ini, inti esensinya adalah ingin berbuat sesuatu yang jauh lebih baik buat organisasi ini. Saya sering mengatakan, dinas ini kudu hade tagogna, kudu hade gogogna. Hade gogog, tagog goreng, angger goreng. Hade gogog, tagog goreng, angger goreng. Jadi dua-duanya harus seiring sejalan. Gogog, tagog kita harus bagus, tampilan kita harus bagus. Gogog kita juga harus bagus, kinerja juga kita harus bagus. Dan alhamdulillah tracknya sudah benar, tracknya sudah baik. Dinas ini mengarah pada tagognya bagus, gogognya juga bagus, tampilannya bagus, kinerjanya juga bagus. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kerjasama di antara kawan-kawan semua. Kan keluar dari zona nyaman itu bukan perkara yang mudah. Saya berkeinginan untuk begini, sementara kawan-kawan di seluruh unit di sekretariat tidak seiring sejalan, itu tidak mungkin terjadi. Saya mengarah ke utara, ada yang mengarah ke timur, ada yang mengarah ke barat, maka ke utara itu sampai kapanpun juga tidak akan tercapai. Tapi ini kan alhamdulillah nih, di bawah koordinasi Pak Sekdis, kita ke barat, semuanya ke barat. Saya ke timur, semuanya ke timur. Saya ke utara, semuanya ke utara. Akhirnya seperti yang kita lihat dan kita rasakan saat ini, ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif dan sesuai yang kita rencanakan. Nah, lain-lainnya dari sisi outcome bisa kawan-kawan renungkan. Setiap unit hari ini semuanya sudah menghasilkan sesuatu yang berimplikasi terhadap publik. Dulu mungkin orang ketika ngedengar kata arsip, alah naonnya arsip, fungsinya naon sih arsip, manfaatnya naon sih arsip. Dan mungkin beberapa tahun ke belakang orang masih berpikir ditempatkan di dinas arsip pasti dipiceur, pasti dibuang, SDM-nya SDM sisa. Tapi kan hari ini ungkapan seperti itu sudah tidak saya dengar lagi. Kawan-kawan bisa jalan sambil kepala tegak di antara kawan-kawan yang lain, di perangkat daerah yang lain. Saya sering mengatakan, jangan paksa orang lain untuk menghargai kita. Saya lagi saya sampaikan, jangan paksa orang lain untuk menghargai kita, karena itu adalah pemerkosaan. Tapi buat orang lain terpaksa harus menghargai kita. Konsekuensinya apa? Buat orang lain terpaksa harus menghargai kita. Misal, orang pinter, orang kaya, tanpa dia meminta, hargaan kurang. Tanpa dia meminta begitu, orang lain sudah menghargai kita. Karena apa? Karena kekayaan, karena kecerdasan kita. Itulah yang dimaksud dengan buat orang lain terpaksa harus menghargai kita. Makanya saya sampaikan, pengadaan, kalau ada pengadaan baju, bikin baju yang terbaik, bikin baju yang baik. Ini yang sederhana saja, gantungan kunci. Ini kalau ngomong kan suka banyak tuh. Udahlah, pengadaan apa adanya, bentuknya juga apa adanya. Tapi hal yang detail saya perhatikan. Karena kadang-kadang kita dihargai itu dengan hal-hal yang detail, yang kecil-kecil seperti itu. Sekarang kitanya pecel, kitanya ludih. Terus gimana orang lain menghargai diri kita? Toh kitanya juga tidak menampilkan sesuatu yang harus memaksa orang lain, harus terpaksa orang lain menghargai diri kita. Ini dengan lingkungan yang baik. Sekarang di depan kita sudah placementnya sedang kita tata.
belum ngobrol saja dengan kepala dinasnya. Ini ada misalkan ada tamu, entah dari perangkat daerah yang lain atau tamu dari manapun, belum ngobrol saja dengan kepala dinasnya, belum ngobrol saja dengan kadis sekdisnya, belum ngobrol saja dengan kabinnya, belum ngobrol saja dengan sukoknya, belum ngobrol saja dengan stafnya, baru lihat depannya saja orang sudah berpikir, waduh, ya jika kumaha ya. Bapak Ibu tahu harimau, tahu maung, dengar suara ngageremnya saja orang sudah takut. Kan tanpa tahu buah ngagerem teh giginya ompong. Kan mau harimau ompong itu dengan musang dengan anjing saja lebih bahaya musang sama anjing. Tapi enggak, harimau kalau sudah mengaung orang takut. Karena apa? Lihat tagognya, baru lihat tagognya saja orang sudah takut. Itu yang saya maksud. Dan ini adalah energi. Yang seperti itu adalah energi yang itu bisa merebas ke semuanya. Hari ini kita menata infrastrukturnya, tanpa disadari kinerjanya juga pasti akan terbawa meningkat. Suasana dari apa? Dari suasananya juga akan berubah. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah bosan untuk terus melakukan perubahan. Terus yang terakhir, manusia optimis adalah manusia yang mampu memanfaatkan potensi dari masalah. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah, jangan kita menyerah dengan masalah. Manusia optimis adalah manusia yang mampu memanfaatkan dan mengambil momentum dari masalah. Jadi ketika misalkan ditempatkan di tempat kerja yang waduh, udah sarananya kacau, kinerjanya juga kacau, itu justru disitulah banyak ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan, banyak ruang-ruang yang bisa kita optimalkan. Justru dengan di tempat yang seperti itu kinerja kita akan terlihat. Banyak orang-orang besar yang memanfaatkan itu. Ada bidang usaha yang ya mungkin buat sekelumit orang tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tetapi orang-orang yang optimis itu mampu melihat potensi dari hal yang mungkin buat orang lain kecil. Tahu Bob Sadino? Ini konglomerat, salah satu konglomerat Indonesia. Beliau pernah mengatakan begini, kalau ingin maju, buat otaknya di dengkul. Kalau ingin maju, buat otaknya di dengkul. Maknanya bukan otaknya dipindahin ke dengkul, tetapi pola pikir otaknya harus sesuai dengan pola pikir dengkul. Dengkul di mana? Di kaki. Pola pikirnya harus sesuai dengan dengkulnya, harus sesuai dengan kakinya. Maknanya apa? Otaknya bergerak, kakinya juga harus bergerak. Nggak bisa kita sebagai pemimpin hanya lihat di atas tanpa lihat tahu ke bawah. Harus terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dari satu potensi ke potensi yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, saya yakin teman-teman bisa seperti itu. Dan kenapa saya mengatakan begini, karena di sini banyak ya, junior-junior yang mungkin suatu ketika akan menjadi pemimpin. Yang hari ini yang Pak Sekdis, mungkin ada mudah-mudahan nasib mengantarkan menjadi kepala OPD, yang jadi kabin bisa jadi sekretaris, yang dari kabin bisa jadi kepala OPD, yang dari eselon 4 bisa jadi eselon 3, yang dari staf, kan semuanya berjenjang, semuanya bersiklus. Saya titip itu. Jadi dalam melakukan apapun, berpikir optimis, mampu memanfaatkan potensi, jangan menyerah dengan masalah. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan potensi dari masalah. Jangan pernah menyerah, terus bergerak. Otaknya harus searah dengan dengkulnya, dengan kakinya. Itu teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kemanfaatan buat organisasi kita, buat kabupaten kita. Itu saja. Terima kasih. Atur nuhun. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.